Selamat datang kembali di Tonton atau Skip. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film action thriller tahun 2021 berjudul Cop Shop. Tenang saja, video ini bebas dari spoiler. So sit back and enjoy. Film dibuka di Nevada ketika polisi muda Valerie Young dipanggil untuk mengatasi gangguan keamanan. Di waktu yang sama, Teddy Moretto melarikan diri dari suatu kejadian dengan mobilnya yang sudah rusak parah. Tiba di lokasi kejadian, Young yang sedang berusaha mengontrol situasi tiba-tiba dipukul oleh Moretto yang muncul entah dari mana dan meminta pada polisi untuk menahan dirinya. Kesal karena dipukul, Young kemudian menyetrum Moretto 2 kali. Moretto kemudian dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke sel penjara. Di tempat lain, seorang pembunuh bayaran, Bob Fiddick, juga ditangkap polisi karena menabrak mobil mereka dalam keadaan mabuk. Fiddick dibawa ke kantor polisi yang sama dan dimasukkan di sel penjara yang berada di seberang Moretto. Fiddick kemudian bersikeras meminta polisi agar memeriksa keadaan mantan istri dan anak Moretto. Moretto tidak senang melihat Fiddick karena dia tahu Fiddick di sana untuk membunuhnya. Sementara itu, seorang petugas polisi bernama Huber mendapat pesan dari orang misterius yang menanyakan persediaan kokainnya. Fiddick berada di sel penjara bersama orang mabuk yang membuat dia jengkel karena selalu menjawab pertanyaannya dengan Yeah. Ketika handphone miliknya yang disita polisi mengeluarkan asap dan menyebabkan alarm menyala, Fiddick mengajar orang mabuk yang berada satu sel bersamanya dengan tujuan supaya polisi datang dan membuka selnya. Saat pintu sel dibuka oleh polisi, Fiddick merebut pistol dan menembaki Moretto. Polisi lain yang mendengar suara tembakan itu segera datang dan meringkus Fiddick. Young bertanya pada Moretto siapa dia sebenarnya dan mengapa Fiddick mencoba membunuhnya. I'll tell you. Moretto menjelaskan bahwa dia adalah seorang fixer untuk orang-orang di pemerintahan yang terlibat bisnis kotor. Baru-baru ini, dia mencurangi orang yang menyewanya dengan mencuri uang mereka dan menghancurkan pengiriman kokain. FYI, ini adalah kokain yang sama yang ditanyakan pada Huber. Jadi dia tahu Fiddick disewa untuk membunuhnya. Beberapa saat kemudian, kontak Huber, seorang pembunuh yang jauh lebih gila bernama Anthony Lamb, tiba di kantor polisi dengan menyamar sebagai pengantar balon dan dengan kejam menembaki para polisi yang sedang bertugas. Keadaan itu memaksa Huber untuk berkhianat pada rekan polisinya dan terpaksa mengikuti rencana mereka karena Lamb juga disewa untuk membunuh Moretto. Setelah membunuh sejumlah polisi, Lamb menuju ruangan sel dengan senapan mesin. Young berusaha mencegahnya tapi harus bersembunyi di balik pintu anti peluru untuk menghindari terjangan peluru dari Lamb. Lamb akhirnya kehabisan amunisi dan Young berusaha menembaknya namun meleset. Kemudian dia bersembunyi di ruangan sel bersama Fiddick dan Moretto. Young baru sadar dirinya tertembak oleh peluru dari pistolnya sendiri yang memantul saat berusaha menembak Lamb. Kecelakaan itu dikenal dengan istilah ricochet atau tertembak oleh peluru sendiri. Ricochet. It means she shot herself. Young kesakitan dan darahnya terus keluar. Dia tidak yakin bisa keluar dan mencari kotak obat dan peralatan untuk merawat luka tembaknya. Saat Lamb dan Huber mulai berusaha menjebol tembok untuk memasuki ruangan sel dengan palu kodam, Moretto dan Fiddick sama-sama membujuk Young agar dibebaskan, tapi Young tidak mempercayai keduanya. Dengan segala pertimbangan, Young akhirnya melepaskan Moretto dan bahkan memberinya pistol. Namun saat dia bertanya apakah Moretto akan kembali dan membawa kotak obat itu, Fiddick menjawab bahwa jelas Moretto akan lari dan tidak akan kembali.
Saat Morito menanyakan nasib mantan istri dan anaknya, Young mengakui bahwa dia sudah tahu bahwa mereka sudah dibunuh oleh Lem. Morito keluar dari ruangan dan berjanji tidak akan lari. Lem dan Hubert terpergok dua petugas polisi. Lem menembak satu polisi dan memerintahkan Hubert untuk menembak satunya lagi. Hubert ragu, tapi karena takut pada Lem, dia tetap menembaknya. Saat itulah Morito muncul dan menembaki keduanya. Lem lari bersembunyi. Sementara itu, di ruangan sel, Vidic berhasil melepaskan borgolnya dan menjelaskan pada Young bahwa dia ingin membantunya. Apakah Morito akan kembali atau malah melarikan diri? Seperti apa rencana Vidic? Berhasilkah Young keluar dalam keadaan hidup? Silakan kawan tonton sendiri biar tidak penasaran. Itu tadi adalah alur cerita dari film Cop Shop. Saya sengaja tidak menceritakannya sampai akhir biar bikin kalian penasaran. Karena cara terbaik menikmati film adalah dengan menontonnya secara utuh. Cop Shop adalah film action thriller tahun 2021 yang disutradarai oleh Joe Carnahan dan ditulis oleh Kurt McLeod. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Frank Grillo, dan Alexis Louder. Cop Shop dirilis di Inggris pada tanggal 10 September 2021 oleh STX Film dan rilis di Amerika tanggal 17 September 2021 oleh Open Road Films. Cop Shop adalah film action yang menyenangkan dengan skenario cerdas, penyutradaraan yang tajam, casting yang kuat, dan mungkin awal dari munculnya bintang baru. Cop Shop menjadi film yang berbeda dari genrenya dengan action yang tertata apik dan penampilan para pemainnya yang memukau. Boleh dibilang film ini adalah drama satu ruangan dengan terjangan peluru. Karakter yang menarik dan tekanan waktu menambah ketegangan di film ini. Penampilan Grillo dan Butler cukup baik, tapi bintang sebenarnya di film ini adalah Louder. Di penampilan pertamanya sebagai tokoh utama, determinasi dan fokus Louder sangat menarik perhatian. Penampilan aktingnya yang sangat kuat dan terpercaya. Begitu melihat adegan pertamanya, kamu pasti bakal langsung tertarik pada karakter Young, polisi wanita berkulit hitam yang idealis. Para aktor terbantu dengan skenario yang cerdas dan presisi. Seperti penokohan karakter bisa terlihat sebagai 3 dimensi. Maksudnya motivasi karakter melakukan sesuatu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Misal karakter Vidic, dia adalah pembunuh bayaran yang membunuh demi uang, bahkan nekat masuk penjara untuk membunuh targetnya. Tapi saat keadaan berubah genting, kompas moralnya masih bekerja dengan baik. Seperti katanya, dia bukan psikopat, tapi seorang profesional. Cop Shop juga memberikan durasi waktu yang cukup lama untuk penampilan karakter paling gila di film ini, yaitu Lem, yang dimainkan oleh aktor Toby Huss. Aktingnya sebagai psikopat gila, siap mengubah film yang tadinya bertempo agak lambat menjadi film full action yang dipenuhi terjangan peluru dan darah. Kegilaannya sudah terlihat saat dia menjadi pengantar balon yang ramah dan tiba-tiba menembak kepala polisi dengan tangan dingin dan tanpa penyesalan. Saat itulah kita tahu akan melihat karakter yang menarik. Tapi menurut saya kekurangan film ini terletak pada endingnya yang tidak logis dan terkesan dipaksakan. Seperti film yang kebingungan menentukan ending dan memutuskan untuk mengakhirinya dengan cara yang klise. Cop Shop memperlihatkan pada kita bagaimana polisi dan kriminal dengan sukarela meninggalkan prinsipnya saat dihadapkan pada kematian. Adegan demi adegan terlewati tanpa tahu apa yang terjadi berikutnya, membuat kita menjadi sangat penasaran pada ceritanya. Jadi kesimpulannya, jika kamu penggemar film action, segera tonton film ini. Banyak karakter unik yang menarik perhatian dan tentu saja penampilan Louder yang keren. Kawan punya opini sendiri atau punya request film yang ingin diulas di channel ini? Silakan drop komen kawan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan. Selalu jaga kesehatan dan salam sinema.